Hai, salam kenal. Kami dari kelompok PPL SMP Negeri 2 Pakis akan menjabarkan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah untuk lembar kerja 2.4. Apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional, adalah membangun kemampuan untuk menunjukkan empati, kedamaian hati, dan pertanyaan kritis dalam setiap situasi. Guru harus mampu memahami dan mengenali emosi yang ia rasakan, dapat membangun hubungan yang baik dengan siswa, dan menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk membantu siswa belajar dan mengembangkan diri. Guru juga harus mampu menunjukkan keterampilan sosial untuk membangun hubungan yang positif melalui perilaku yang berkeadilan, komunikasi yang efektif, dan mampu mendengar dan memahami segala perbedaan yang ada. Kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Contoh kasus yang pernah saya temui pada saat kegiatan pembelajaran. Saya melihat guru yang menunjukkan empati dan kasih sayang kepada peserta didiknya yang kesulitan belajar. Dengan adanya keberagaman latar belakang peserta didik, guru selalu berusaha menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Guru tersebut menyediakan waktu tambahan untuk peserta didik yang membutuhkan bantuan dan memastikan bahwa semua peserta didiknya memahami materi yang diajarkan. Guru juga membantu peserta didik untuk berlatih berpikir kritis dengan membuat pertanyaan yang memotivasi mereka untuk berpikir lebih dalam. Selain itu, guru juga mampu mengajak peserta didik untuk diskusi, membantu peserta didik menghadapi masalah yang mereka hadapi, dan mendengarkan pendapat mereka. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional secara maksimal atau secara baik jika seluruh warga di lingkungan sekolah mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, serta memberikan motivasi, semangat, dan perhatian kepada peserta didik sehingga peserta didik mampu menyerap dan mengimplementasikan nilai-nilai telah ia dapatkan di lingkungan sekolah. Misalnya guru mengusahakan datang tepat waktu, membiasakan FICE, saling tolong menolong, belajar mengontrol emosi, serta berpakaian rapi dan lengkap. Tantangan bagi sekolah terkait pembelajaran sosial emosional, yaitu terbatasnya sumber daya yang dimiliki sekolah serta kurangnya dukungan dari orang tua peserta didik. Peserta didik saat di sekolah sudah diberikan pembelajaran terkait sosial emosional, tetapi pada saat di rumah, terkadang orang tua kurang memberikan mendukung atau bahkan terdapat orang tua yang belum memahami terkait pembelajaran sosial emosional. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi sekolah terkait pembelajaran sosial emosional, karena pembelajaran sosial emosional sangatlah penting dan harus dipelajari secara terus-menerus. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan, bagaimana menghadapi kendala tersebut? Ya, karakteristik peserta didik sangat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Setiap peserta didik memiliki tingkat kedewasaan yang berbeda-beda, sehingga guru harus memahami dan menggunakan strategi yang tepat dalam proses penerapan pembelajaran sosial emosional supaya peserta didik merasa dihargai dan dihormati meskipun ia memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu cara menghadapi kendala dalam penerapan pembelajaran sosial emosional yaitu melibatkan lingkungan terdekat atau orang-orang terdekat peserta didik, orang tua, sahabat, keluarga. Melalui cara tersebut, diharapkan dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional yang lebih efektif, sehingga penerapan pembelajaran sosial emosional tidak hanya di sekolah, tetapi di lingkungan terdekat peserta didik.
Kemudian selanjutnya kami jabarkan mengenai hasil diskusi kelompok pada lembar kerja 2.5. Hal penting yang ada pada film Laskar Pelangi menceritakan anak-anak di Belitung yang memiliki semangat dan motivasi penuh untuk mendapatkan pendidikan meskipun keadaan hidup mereka yang terbatas dan banyak rintangan. Menekankan pentingnya berjuang di bidang pendidikan sebagai kunci kesuksesan, karena di dalam film tersebut, lewat pendidikanlah mereka dapat meraih mimpi, keluar dari keterbatasan di daerahnya, menunjukkan keberanian untuk tidak takut bermimpi. Mereka berkomitmen, mimpi dapat kita raih dengan kerja keras dan tekad yang mantap, menunjukkan keeratan persahabatan yang dapat membuat anak-anak Laskar Pelangi saling mendukung dan menguatkan ketika berada di masa-masa sulit. Hal tersebut menjadi motivasi untuk berjuang mencapai mimpi mereka, mengajarkan banyak nilai moral kehidupan yang diajarkan sejak dini, seperti pantang menyerah, optimis, saling menghargai, dan kerjasama. Hal yang bisa dipelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Peran guru dalam film Laskar Pelangi adalah sebagai agen perubahan yang mendorong anak-anak untuk mencapai impian mereka melalui pendidikan. Guru di dalam film ini direpresentasikan sebagai fasilitator dan motivator yang menjaga emosi dan hati peserta didik. Bu Muslimah dan Pak Harfan, dua guru utama di dalam film, membawa anak-anak ke arah yang benar dengan cara mengajar dan membangun impian, semangat, serta imajinasinya. Selain itu, guru juga membantu anak-anak untuk mengembangkan kemampuan mereka dan mengatur lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman melalui persahabatan. Film ini juga menunjukkan bahwa guru harus berusaha untuk mengenal peserta didiknya secara pribadi dan mendukung mereka untuk mencapai keberhasilan. Film ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung peserta didik agar mereka dapat berkembang secara positif. Guru dalam film Laskar Pelangi ini menjadi agen perubahan untuk peserta didiknya, terutama dalam hal membangun mimpi mereka. Hubungan film Dead Poet Society dengan pembelajaran sosial emosional. Mr. Keating yang berperan sebagai guru melakukan dialog reflektif bersama murid-muridnya untuk membantu mereka mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Hal tersebut sesuai dengan komponen PSI, yaitu kesadaran diri. Mr. Keating juga mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengelola diri dengan cara menghadapi rasa takut dan mengatasi keraguan yang ada pada diri. Hal tersebut mengajarkan kepada murid-muridnya untuk belajar mengatur emosi dan tetap tenang saat berada dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain menunjukkan kepada penonton betapa pentingnya membangun hubungan yang positif dan saling mendukung satu sama lain, penonton juga disuguhkan bagaimana cara Mr. Keating mendorong murid-muridnya untuk belajar berkomunikasi secara efektif dan menyelesaikan konflik dengan damai. Neil Perry yang memilih mengikuti passion-nya daripada keinginan orang tuanya. Hal tersebut mengajarkan kepada penonton untuk menimbang konsekuensi dan bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Hubungan PSE dalam adegan ini adalah bagaimana cara kita untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Hubungan film Sekolah Rimba dengan pembelajaran sosial emosional. Siswa dapat belajar mengenai pentingnya memiliki guru yang mendukung dan mendorong mereka untuk mencapai kesuksesan. Film ini juga menunjukkan betapa pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan sosial dan emosional mereka. Mereka juga dapat belajar tentang kekuatan percaya diri dan bagaimana mengatasi tekanan dari lingkungan sekitar. Film ini juga mengajarkan bagaimana menghormati dan menghargai orang lain, serta menghormati dan menghargai hak dan kebebasan individu. Selain itu, film ini juga menunjukkan pentingnya membuat pilihan yang tepat dalam hidup dan menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka.
Kesimpulan hasil diskusi kelompok PPL SMP Negeri 2 Pakis adalah kompetensi sosial emosional sangat penting untuk dikembangkan pada peserta didik. Kompetensi ini membantu peserta didik untuk membangun hubungan yang kuat dengan guru dan peserta didik lain, mengembangkan pemahaman tentang bagaimana mengekspresikan perasaan dan pemikiran, dan membangun kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi para guru untuk memiliki dan dapat membantu peserta didiknya dalam mengembangkan kompetensi sosial emosional mereka. Dengan memiliki kemampuan sosial emosional yang baik, guru dapat menjadi agen perubahan dalam kegiatan pembelajaran. Sekian atas, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.